Jakarta. Kalau bukan macet di jalan, ya susah cari lahan parkir. Kayak saya ini, udah buru-buru ke kantor, masih harus cari parkir. Akhirnya ujung-ujungnya di sini deh, parkir alternatif. Di edisi Property Point hari ini saya akan mengajak pemirsa melihat-lihat area parkiran alternatif yang ada di Jakarta dan seberapa legitnya bisnis satu ini. Dan bagaimana sih peraturan penggunaan lahannya? Selengkapnya di Property Point. Sebagai salah satu area metropolitan dengan jumlah penduduk lebih dari 10,6 juta jiwa, Provinsi DKI Jakarta berada di peringkat kedua provinsi daerah dengan jumlah kendaraan bermotor terbesar di Indonesia dengan total 22,9 juta kendaraan. Dengan banyaknya unit kendaraan yang ada di DKI Jakarta dengan luas daerah hanya 664,01 km persegi atau setara dengan 0,03% luas daerah se-Indonesia, tentu persoalan lahan sering menjadi topik yang problematik. Salah satunya lahan parkir. Keterbatasan lahan parkir sering menjadi perdebatan. Di sisi lain, ada juga sejumlah masyarakat yang menyediakan lahan parkir, baik dari lahan pribadi hingga fasilitas umum seperti trotoar jalan. Dengan mematok tarif mulai dari Rp2.000 hingga Rp10.000 per kendaraannya. Lantas, bagaimana masyarakat menimbang pemilihan opsi parkir terbaik bagi keseharian mereka? Tergantung sih, kalau hari kerja gini paling bisa 30.000, 40.000, kecuali lanjut ke tempat lain. Tapi kalau weekend nggak kemana-mana, di rumah aja yang nggak keluar uang sih. Kalau aku di kantor bulanan. Paling 5.000 ya untuk seharian ini doang. Sehari 5.000. Di kantor tuh penuh untuk kuota membernya, jadi saya lebih baik di luar. Murah yang pertama, terus akses dari rumah sini lebih dekat daripada ke kantor parkirnya. Efisiensi parkir alternatif menjadi alasan utama masyarakat memilih opsi parkir satu ini. Misalnya, harga yang murah dan pelayanan yang personal dari tukang parkir alternatif. Akan tetapi, benarkah bisnis parkir alternatif sangat menguntungkan? Kira 300 motoran lah. 300 motoran ini dalam kurang lebih? Iya, kurang lebihnya. Seharinya tarifnya berapa nih Bang? Tarifnya 5.000 per motor. Berarti sehari bisa berapa nih? Bisa 1 jutaan lah. 1 jutaan sampai 1,2 lah. Ini total lahannya, ini luas lahannya tuh seberapa sih Pak? Kurang lebih 700 meter. Kurang lebih 600 meter persegi. Bisa nampung berapa motor nih Bang? Atau mobil mungkin? Mobil yang udah aja 5. Kalau motor kurang lebih 200-an lah. Sampai sini. Kalau untuk tarifnya berapa nih Bang? Sehari 5.000 dari pagi sampai sore. Ya, keuntungan yang besar menjadi celah bisnis yang menggiurkan. Akan tetapi, tentu di samping segala keuntungan tersebut terdapat potensi resiko. Contohnya, salah satu cerita yang sempat viral, Abdul Qadir menjadi salah satu masyarakat yang memanfaatkan lahan pribadi di rumahnya untuk dijadikan lahan parkir. Dengan menampung lebih dari 150 unit motor per harinya, dirinya mengaku dapat meraup keuntungan hingga 1 juta per harinya. Akan tetapi, dalam menjalankan usahanya tersebut, dirinya ternyata harus membayar pungli yang mengaku sebagai Dishub atau Dinas Perhubungan. Lantas, dirinya pun bertanya-tanya, untuk apa pungutan ini? Mengingat lahan yang ia gunakan tidak lain adalah lahan pribadinya dan tidak mengganggu akses jalan pemerintah. Terkait hal ini, Dinas Perhubungan atau Dishub DKI Jakarta mengakui ketersediaan lahan parkir di sekitar stasiun transportasi publik dinilai memang masih terbatas.
Kadishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo pun mendukung apabila ada masyarakat menyediakan lahan rumah di sekitar stasiun menjadi tempat parkir. Kendati demikian, Syafrin Liputo juga tidak membenarkan adanya warga yang menyewakan lahan pribadinya untuk disewakan sebagai tempat parkir begitu saja. Ia juga mengaku akan mengecek petugas Dishub yang mematok iuran sembarangan tersebut. Lantas, seperti apa sebenarnya aturan tentang lahan parkir? Lahan parkir menjadi salah satu fasilitas publik di DKI Jakarta yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Perparkiran Nomor 5 Tahun 2012 yang berbunyi bahwa setiap bangunan umum yang diperuntukkan untuk usaha wajib dilengkapi fasilitas parkir sesuai kebutuhan. Dan bila tidak memungkinkan, maka dapat diupayakan secara kolektif dengan bangunan berdekatan. Dalam hal ini, penyediaan fasilitas parkir tersebut harus memenuhi persyaratan seperti rencana tata ruang wilayah atau RT/RW, keselamatan dan kelancaran lalu lintas, keamanan dan keselamatan pengguna parkir, kelestarian lingkungan, kemudahan bagi pengguna jasa parkir, aksesibilitas penyandang disabilitas, serta memenuhi SRP atau satuan ruang parkir minimal. Begitu detail peraturan ini dirancang, akan tetapi apakah implementasinya sudah maksimal? Masyarakat yang membuka lahan pribadi mereka untuk tempat parkir mengaku perlu ada kejelasan dan sosialisasi bagaimana peraturan ini akan dijalankan. Pasalnya, hingga kini pemerintah belum juga bisa menjamin ketersediaan area parkir bagi seluruh pengendara. Walaupun tidak melanggar aturan ataupun legal, tapi apakah banyaknya parkiran alternatif ini menunjukkan bahwa pemerintah kurang memberikan perhatiannya kepada penyiapan fasilitas publik? Dari Jakarta, Dwi Devita dan juru kamera Muhammad Iqbal, CNBC Indonesia.